Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita memiliki akhlakul karimah. Amin. Karena tidak ada timbangan yang lebih berat di akhirat selain timbangan akhlak. Sehebat apapun ibadah, kalau akhlaknya buruk, berarti ibadahnya buruk. Karena ibadah yang baik akan nampak dari akhlak. Bukan masalah banyaknya ilmu, tapi masalah bagusnya akhlak. Kalau ilmu tidak berbuah jadi akhlak, maka ilmu apa? Karena ilmu yang berguna itu cirinya akhlaknya baik. Akhlak baik bersumber dari hati yang baik, qalbun salim. Karena seperti teko hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar comberan. Jadi kalau ingin memiliki akhlak baik, kita harus berjuang supaya punya hati yang baik. Ilmu diperoleh dengan belajar, tetapi hilm, kesabaran, itu diperoleh dengan mujahadah, dengan latihan yang sungguh-sungguh, riyadhah. Banyak yang senang menuntut ilmu tapi kurang begitu sungguh-sungguh mujahadahnya, sehingga terjadi kesenjangan antara yang diketahui dengan yang diamalkan. Padahal yang diterima oleh Allah adalah amal soleh kita. Bagaimana supaya hati ini bisa bersih? Hati bersih tergantung dari kualitas zikirnya. Ingat kepada Allah. Makin dipenuhi oleh zikrullah, ingat kepada Allah, itu hati cenderung akan lebih tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu akan tenang, tentram jika ingat Allah. Maka di dalam bersikap kita harus selalu mengaitkan dengan Allah. Di antaranya adalah kita harus selalu bertanya, ini Allah suka tidak? Itu zikir, hadirin. Kita mau melakukan sesuatu, tanya saja, ini kira-kira manfaat atau tidak? Ini sombong atau tawadu? Ini riya atau ikhlas? Allah suka tidak? Dengan saya seperti ini Allah suka tidak? Itu zikir. Dan itu pasti diketahui oleh Allah. Pergulatan hati ini pasti diketahui oleh Allah. Dan Allah asy-syakur. Allah itu maha mensyukuri kebaikan hambanya. Bergulatnya hati ini, itu pasti disyukuri oleh Allah. Dan hasilnya adalah dibimbing untuk bisa lebih teguh melakukan hal yang baik. Dan berhenti dari hal yang buruk. Sama kalau kita ada sesuatu kejadian, mau mengeluh, mau menulis di status, tanya, misal bangun jam 2:30, tiba-tiba semangat tinggi sekali, ingin menulis, bangun ke teman-temannya. Periksa di hati, benarkah saya ingin membangunkan teman, atau ingin diketahui bahwa saya sedang tahajud? Tanya ke hati, istafti qalbak. Nanti kita akan tahu tuh, oh bahwa sebetulnya keperluan kita bukan ingin teman bangun, tapi ingin orang lain tahu kita sudah bangun. Itu benar-benar kalau tidak diselidiki, kita bisa langsung melakukan sesuatu padahal niat kita buruk. Bukan tidak boleh membangunkan teman, yang tidak boleh itu salah niat.
Dan juga jangan berhenti beramal gara-gara niat salah, tinggal diperbaiki saja niatnya. Kita tersinggung oleh perkataan orang, pasti nafsu akan membuat kita melakukan hal yang sama. Kita ingin menjelek-jelekan orang yang kita anggap sebagai kompetitor saingan kita. Tanya ke hati, perlukah saya menjelek-jelekan orang? Kita jelek-jelekan seseorang agar orang ini suka ke kita. Misalkan ada seorang ikhwan yang diperbutkan oleh 3 akhwat. Nah ini pasti tidak enak kan? Harus kita balik berarti ya. Misalkan 3 akhwat memperbutkan 1 ikhwan. Sama saja Bu. Semua orang tahu ini sama. Tapi kadang-kadang nyeletuk itu nggak ditahan, sama aja. Nah itu juga harus ditanya, kenapa nyebut sama aja. Habis saya yang cari gara-gara. Ya baiklah, saya yang salah ya. Nah ketika kita kompetitor, ada keinginan menjatuhkan orang lain, baik dalam dagang, di dalam mencari jodoh, atau apa saja, ada keinginan menjatuhkan orang lain supaya orang fokus ke kita dan tidak ke dia. Ini tanya ke hati, apakah ini berguna? Padahal yang menentukan adalah Allah. Apakah kita akal-akalan supaya orang suka ke kita akan membuat dia suka ke kita? Padahal yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah, bukan acting kita. Justru Allah akan menolong orang yang hatinya ikhlas, bukan yang suka menjatuhkan orang lain. Mau apa kita ngangkat-ngangkat diri kita? Mau apa kita menjatuhkan orang lain demi orang lain suka ke kita? Padahal yang menentukan suka tidak ke kita itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita benar-benar harus periksa. Karena kadang kita berbuat baik supaya orang jadi baik ke kita. Mau apa? Kita berbuat baik demi orang berbuat baik ke kita, berarti tidak ikhlas, tidak ada pahalanya. Mungkin Allah takdirkan dia berbuat baik ke kita, bisa mudah bagi Allah, tapi kita tidak ada nilainya. Maka sudahlah, fokus, tanya, ini saya berbuat baik supaya apa? Supaya dianggap baik, supaya dikagumi sebagai orang baik, supaya dipuji oleh dia sebagai orang baik, supaya dia tertarik kepada kita, menganggap kita baik, supaya dia jatuh cinta ke kita karena menganggap kita baik. Allah tahu ini akal-akalan, ini tidak menolong. Jujur-jujur saja, kalau baik ya sudah baik. Seperti kita jadi pedagang, kita tidak usah menjatuhkan dagangan yang lain atau memuji-muji dagangan berlebihan. Tanya ke hati, benarkah ini manis semuanya jeruk? Apakah sudah pernah dikemut semuanya? Kan bohong itu. Bagaimana ini jeruknya manis? Manis semuanya bohong. Ternyata memang tiap jeruk ada sedotannya. Kalau itu tidak bohong, tapi tidak laku. Jangan hadirin, bukan masalah laku, masalah diterima oleh Allah sebagai pedagang yang jujur. Karena itu yang penting bagi kita. Tidak usah menjatuhkan orang lain. Mau apa? Allah kok yang membulak-balik hati. Apa kalau kita jatuhkan kompetitor kita, kemudian orang jadi suka ke kita? Oh belum tentu, malah dibalikan aja hatinya oleh Allah. Jadi enak lihat kita. Allah loh yang membulak-balik hati. Hati makhluk itu dalam 2 jari Allah. Dibuat suka-suka, dibuat sebel-sebel. Dan ini nggak bisa diakalin oleh kita. Ketulusanlah sebetulnya yang paling Allah sukai. Maka tidak usah acting sama sekali. Kalau mau jadi orang baik ya sudah baik saja. Nggak usah pusingkan orang lain mengakui atau tidak. Fokus supaya diterima kebaikan kita oleh Allah. Nah ini benar-benar harus rajin nanya ke hati. Ini saya lagi acting tidak? Ini supaya dikagumi orang bukan. Terus kalau orang sudah kagum ke kita gimana?
Paling begitu. Cicilan tetap kita yang bayar. Berapa banyak orang yang ingin dikagumi orang lain sampai nyicil, dan yang kagum gak pernah patungan bayar cicilan kita. Harusnya nyicil dong, ikutan. Masa udah kagum gak nyicil? Tapi udah begitu. Kita benar-benar acting karena kita enggak punya waktu untuk bertanya ke hati. Tanya, apa sih tujuan saya begini? Kejar terus, nanti akan ada jawaban. Allah tahu pergulatan hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau awijharu, engkau jaharkan atau sirkan, engkau rahasiakan atau engkau jaharkan kata-katamu, Allah tahu isi hati kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Enggak bisa bohong kepada Allah. Jadi kalau memang ingin bahagia, tanya terus ke hati. Nah, setiap kita melakukan hal yang Allah sukai, karena kita minta tolong ke Allah dan memilih yang Allah sukai, itu Allah turunkan di hati kita sakinah. Pokoknya kalau kebaikan itu akan mendatangkan sakinah, asal ikhlas benar. Enak saja Pak. Jadi ada orang yang hidupnya tuh nyaman karena memang dia tidak ngarep-ngarep apa-apa dari makhluk. Ini penting nih hadirin. Kita itu menderita, gelisah, galau, tidak nyaman karena hati kita terlalu sibuk mengharapkan sesuatu dari makhluk. Makin menuntut dari makhluk untuk kepentingan kita, makin berharap, itu enggak nyaman hidup kita tuh. Tidak nyaman. Allah yang menurunkan tidak nyaman, karena Allah tidak suka kepada orang yang tukang jaim gitu. Ayo, periksa hati kita masing-masing. Yang ingin hidup nyaman, udah enggak usah ngarep apa-apa dari makhluk. Ngarep-ngarep dari kalau gaul dengan makhluk tuh ngarep-ngarep begini. Ngarep-ngarep makhluk jadi dekat ke Allah, boleh. Tapi ngarep-ngarep makhluk melakukan sesuatu untuk kita, nggak usah, karena tidak akan bisa tanpa izin Allah. Makin berharap dari makhluk, itu makin tidak enak hidup kita. Makin tidak nyaman, makin tidak ikhlas, makin tidak bahagia. Makanya orang yang paling ingin bahagia berhenti berharap dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Kalau mau berharap, berharap saja kita yang melakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala, cukup. Fokus bisa melakukan aja, udah cukup. Itu udah pasti dilihat Allah. Orang tidak menghargai, boten nopo-nopo, tidak apa-apa. Orang tidak mengakui kebaikan kita, ropopo, tidak apa-apa, tenanaon. Orang lain melupakan kita, ben baik, enggak apa-apa. Allah tidak akan lupa. Orang tidak membalas apa yang kita lakukan, sawiyo sajeb, Allah pasti ada balasannya nanti. Pokoknya mah kita mah fokus, tanya ini amal sing ikhlas. Apa yang saya lakukan sing diterima oleh Allah. Udah itu aja dalam hidup mah, enggak akan kemana-mana. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan selain kebaikan. Jadi yang paling bahaya dalam hidup kita enggak benar-benar ikhlas. Jadi enggak balik ke kita kebaikannya. Halo? Jadi inilah zikir yang sangat penting adalah nanya terus ke hati. Ini karena apa? Ingin dikagumi, ingin dianggap hebat, ingin dipuji, terus tanya, periksa. Dan Allah tahu siapa yang lagi menyelidiki hatinya. Allah tahu. Dan Allah menghargai upaya kita nanya-nanya ke hati sendiri. Dan ini tidak usah acting. Nanti Allah kuatkan mana yang harus kita lakukan. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Orang yang sungguh-sungguh ke Allah, pasti Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Tidak ada keraguan. Allah subhanahu wa ta'ala asyakur. Sekecil apapun kebaikan, Allah sempurnakan balasannya. Masya Allah. Hadirin, mudah-mudahan kita mengamalkan salah satu zikir ini adalah istafti qalbak, selalu minta fatwa, minta nasihat ke lubuk hati kita yang paling dalam. Luangkan waktu, jangan tergesa-gesa di dalam berkata, menulis, bersikap. Selalu luangkan waktu, tidak lama tapi akan menentukan diterima atau tidak amal kita. Yang diterima hadiahnya biasanya tenang, nyaman hati ini insya Allah, karena Allah satu-satunya yang memiliki kuasa menenangkan hati siapapun. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Hari ini tugas dakwah jam 10 di Masjid Trans Studio ya. Bagi para pendengar yang kajian 2 mingguan, silahkan hadir dan di Darut Tauhid seperti biasa. Mudah-mudahan guru kita sudah bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang dengar suara Pak Miftah. Alhamdulillah. Kapan berangkat umroh lagi nih Pak? Tanggal 31 Pak. Januari. 31 Januari. Hari Ahad. Oh, hari Ahad. Tanggal 5. Oh, mudah-mudahan ke Mekah langsung atau ke Madinah dulu? Ke Madinah dulu. Nah, insya Allah akan ada takdirnya kalau harus ketemu ya. Baik, Pak Miftah, barusan itu sempat tersimak. Iya, ikutin. Pergulatan hati supaya lempeng. Ya. Baik, terima kasih ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh AA. Berkaitan tentu saja puncaknya adalah akhlak yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membenahi akhlak, menyempurnakan akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan kebaikan akhlak. Jadi hidup beragama adalah hidup berakhlak. Agama itu mengajarkan akhlak. Semua agama mengajarkan akhlak. Dalam ajaran Islam, akhlak itu harus diwujudkan dalam bentuk hubungan kita dengan Allah, dengan taqarrub kepada Allah. Hubungan dengan sesama manusia adalah membangun keakraban, persahabatan, dan kemudian dan bahkan dengan alam semesta kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Ada salah satu ajaran penting dalam Islam yang juga menggambarkan puncak akhlak, puncak kemuliaan, atau sebut saja puncak keimanan dan Islam, yaitu yang dikenal dengan kata-kata ihsan. Jadi ada ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian serba putih, nampak wajahnya berseri-seri. Kemudian kemudian duduk dekat Nabi. Terkesan bahwa orang itu begitu akrab dengan Rasulullah. Kemudian terjadi dialog. Dari dialog itu terkesan juga bahwa tamu itu kok begitu banyak tahu nih tentang agama. Selain nampak akrab dengan Rasul, juga banyak tahu tentang agama. Nah, selesai dialog dia pergi. Nah, salah seorang sahabat, begitu menurut hadis, ada yang bertanya kepada Nabi, Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, itu tamu tadi siapa?" Seorang pria berpakaian serba putih, nampak wajahnya bersih, terus begitu akrab dengan Anda. Terjadi dialog dan terkesan dia banyak tahu nih tentang agama. Nah, Nabi menjawab, itu Jibril mengajarkan sesuatu kepada kalian. Nah, pas dilihat sudah nggak ada. Nah, ini adalah namanya sababul wurud ya, latar belakang lahirnya sebuah hadis. Kemudian dialog. Apa dialognya itu? Dialognya itu pertama tentang iman. Apa itu iman?
Nah, kemudian dijelaskan iman yang membuahkan rukun iman yang 6 itu, yang menjadi keyakinan kita, rukun iman yang 6. Setelah itu dialog apa itu Islam. Nah, kemudian dijawab rukun Islam yang 5 itu menjadi apa fondasi keimanan kita, rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5 itu. Nah, kemudian ihsan. Nah, ini ihsan apa? Dikatakan anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Pertama, ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Nah, jadi bagaimana kita bisa menyembah Allah, mendapatkan sebuah kenikmatan seolah-olah kita melihat Allah. Nah, ini tentu tidak mudah, tetapi harus melalui perjuangan, melalui tadi mujahadah, melalui kesungguhan untuk menemukan itu. Bagaimana kita menyembah Allah tidak hanya sadar bahwa ini adalah kewajiban, apalagi hanya target keinginan-keinginan dunia, tetapi kita menemukan kenikmatan, nikmat menyembah Allah itu. Sehingga ketika kita sholat atau mungkin tawaf ataupun berdoa dan berzikir, kita merasakan Allah hadir di depan kita dengan penuh kesungguhan. Sekali lagi tidak mudah, tapi kita harus berusaha mencapai tingkat kualitas ibadah seperti itu. Kau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tentu jangan sampai punya keyakinan bahwa Allah menyatu dengan kita, seperti ada pemahaman dalam sejarah tasawuf ya. Nah, tidak seperti itu. Jadi ihsan adalah pertama kita menyembah Allah. Tentu bukan karena terpaksa, bukan karena hanya takut dosa, bukan hanya karena mengharapkan pahala dan surga. Puncaknya mengharap ridho Allah, sehingga kita menemukan perasaan nikmat menyembah Allah karena kita merasa di dalam kehidupan kita ada Allah. Sembahlah olehmu Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi kita tidak ada kesempatan untuk berbuat sesuatu karena Allah di depan, merasa di depan kita. Tentu tidak boleh kita membuat gambaran-gambaran ataupun lamunan-lamunan tentang zat Allah, bisa jadi salah. Untuk mencapai tingkat ihsan, menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, maunya orang bikin sajadah atau sesuatu yang di depannya ada huruf Allah. Tidak boleh, karena Allah itu bukan seperti huruf Allah. Jadi kita harus melatih diri menyembah Allah. Tidak hanya kita takut dosa, tidak hanya mengharap pahala, tentu puncaknya mengharap ridho Allah, dan kita merasakan seolah-olah Allah ada di depan kita. Allah merasakan Allah ada di depan kita. Ini yang pertama. Nah, kita harus berusaha bagaimana kita bisa melakukan sholat sampai kepada tingkat itu. Sekali lagi tidak mudah, tapi harus ada usaha kita untuk mencapai puncak kenikmatan ibadah adalah kalau kita sudah menyembah Allah, merasa Allah hadir di depan kita. Nah, yang kedua dikatakan, kalau kamu tidak bisa sampai kepada merasakan seolah-olah Allah ada di depan kita, kamu harus yakin bahwa Allah itu adalah melihat kamu. Kamu tidak bisa merasa melihat Allah, tapi kamu harus yakin bahwa Allah melihat kamu. Allah melihat kamu. Fa innahu yarak. Allah melihat kamu. Nah, perasaan seperti ini atau keyakinan seperti ini tentu sangat penting. Dengan ada satu keyakinan yang dihayati bahwa Allah itu melihat kita, jadi kita nggak sampai hati untuk berbuat sesuatu yang salah,
sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Karena kita merasakan kok demonstratif, sombong amat kita. Allah sayang kepada kita. Allah memberi rezeki, memberikan keturunan, memberikan segala kesehatan, segala macam diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kita secara demonstratif sombong melakukan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Nah, ini adalah ihsan. Ihsan. Dalam ketika kita merasa menyembah Allah, merasa melihat Allah, katanya di sini ada sebuah ajaran penting, namanya cinta. Jadi cinta. Nah, kalau sudah cinta itu lupa segala-galanya, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta kepada Allah, kita selalu ingin menyebut namanya. Man habba syai'an kasura zikruh, kata dalam nasihat bahasa Arab. Barang siapa yang seorang mencintai sesuatu, biasanya sering menyebutnya itu. Ya, kayak seorang kakek, itu ingat kepada cinta kepada cucunya yang lucu, maka di mana boleh cerita, kan cucu saya, ada cucu saya, begitu. Nah, kasura zikruh, sebagai bukti cinta kepada Allah, dia banyak menyebut nama Allah. Sebagai bukti bahwa dia cinta kepada Allah, pasti dia senang berkunjung ke rumah Allah. Sebagai bukti bahwa dia cinta kepada Allah, pasti dia, mestinya dia senang membaca kalamullah karena cinta kepada Allah. Nah, tadi membuahkan anta'budallah ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Nah, silahkan berlatihlah kita menyembah Allah dan kita merasa melihat Allah. Dan yang kedua, kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Tumbuh dalam diri kita yang disebut al-haya, malu. Malu berbuat dosa gak sampai hati. Allah melihat kita dengan demonstratif berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ya, kayak bos kita begitu tidak senang dengan sesuatu perbuatan, kita malah melakukannya di depannya. Itu kita bayangkan seperti itu. Malu. Barangkali di antara kita masih ingat cerita tentang malu kepada Allah itu, yaitu ketika yang diungkapkan oleh Al-Ghazali, yaitu ketika Umar bin Khattab akan membeli seekor kambing dari seorang pengembala. Kata penggembalanya itu, "Tuan, saya bukan pemiliknya, pemiliknya adalah majikan saya, jadi saya tidak ada hak menjualnya." Kata Umar, "Allah, beritahu saja majikanmu, kambing yang aku beli itu mati. Majikanmu kan pasti percaya dari sekian ekor yang kamu gembalakan." "Oh, percaya Tuan, saya nggak pernah bohong." Wah, dikeluarkan uang oleh Umar bin Khattab, ditaruhnya di tangan pengembala. "Ini uangnya, ambil olehmu, saya akan ambil itu satu ekor kambing." Uang itu dilepaskan oleh pengembala tadi, dan kemudian dia sambil menepukkan tangannya ke pundak Umar, dia menyatakan, "Fine Allah, Tuan, di mana Allah? Tuan, malu kepada Allah." Nah, katanya Umar bin Khattab pada waktu itu kaget gembira sampai ia merebahkan diri bersujud syukur. Apa pernyataan Umar? "Ya Allah, saya bahagia rakyat saya walaupun miskin tapi jujur. Saya bahagia rakyat saya bodoh tapi jujur. Dia tidak mau mengambil hak orang lain karena malu kepadamu." Nah, malu kepadamu. Apa? Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah akhlak yang sangat-sangat penting, mendasar, yaitu tidak sampai hati berbuat dosa karena malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Kalau malunya hanya kepada manusia, tentu di belakang manusia bisa berbuat sesuatu yang tidak baik. Walaupun rasa malu kepada manusia pun itu adalah bagian dari iman juga. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, berdemonstratif berbuat dosa, berbuat nggak beres di depan orang, juga nggak ada rasa malu, memang itu lebih parah tentu saja. Lebih parah jeleknya itu. Nah, ini adalah akhlak. Bagaimana kita hidup
sebagai dimanapun, di rumah, di tempat pekerjaan, di perjalanan, tetap merasa harus yakin Allah itu melihat kita. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha menghitung. Kita boleh rubah-rubah itu kwitansi, tapi Allah maha menghitung. Nah, ada sebuah ajaran di dalam Al-Quranul Karim, ini berkaitan juga dengan puncak akhlak, yaitu namanya ihsan itu. Jadi kata Quran, kalau sebuah ajaran itu diturunkan kepada manusia, disampaikan kepada masyarakat, ada masyarakat yang disebut zalim, tidak patuh kepada ajaran atau patuh cuma kepada sebagian ajaran, itu zalim. Dan yang kedua ada yang disebut muqtasid atau adil, pas-pasan. Jadi dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, pas begitu. Jadi tidak ada ya apa adanya, wajib melaksanakan. Tapi ada yang ketiga disebut sabiqum bil khairat, orang yang memiliki semangat kompetitif dalam ketakwaan. Nah, semangat kompetitif dalam ketakwaan itulah ihsan. Ihsan barangkali sebagai sederhana bisa kita gambarkan contoh demikian. Salat umpamanya saja, kalau kita sehari semalam melaksanakan sholat 5 waktu yang biasa itu, artinya kita telah melaksanakan kewajiban. Nah, itulah adil. Tapi kalau sehari semalam kita melaksanakan sholat kurang dari 5 waktu, kurang dari 17 rakaat, umpamanya saja subuh kesiangan atau apalagi asarnya tidak dilakukan, maka kita masuknya kepada tadi zalim. Tidak zalim. Tapi kalau kita mampu melaksanakan sholat itu tidak hanya 17 rakaat, bisa ditambah dengan rawatib dan witir jadi 30 rakaat, bisa ditambah dengan tahajud menjadi 40 rakaat semuanya. Nah, itulah ihsan. Kalau dalam penghasilan hidup kita yang besar, kita keluarkan zakat 2,5%, maka itu adalah adil. Kalau kurang dari itu, kita nggak keluarkan zakat atau kurang dari ketentuan, maka kita zalim. Tapi kalau kita selain memberikan zakat 2,5% atau yang 5% atau yang 10%, kita juga menambah dengan infak, sedekah, wakaf, maka kita telah sampai kepada sabiqum bil khairat, semangat kompetitif, yaitu sekali lagi ihsan. Nah, ini puncak akhlak. Jadi tidak puas dengan melakukan apa saja yang wajib, tapi juga ingin melakukan sesuatu yang dianjurkan, disunatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam kaitan dengan contoh kaitan kita dengan Allah. Nah, kaitan dengan manusia begitu. Kalau ada orang yang berlaku tidak baik kepada kita, kemudian kita berikan teguran, atau kalau dia melakukan salah kita proses secara hukum, itu namanya adil. Tapi kalau kemudian kita balas dengan lebih sadis, lebih kejam, bisa zalim. Tapi kalau kita umpamanya saja memaafkan dia dan mendoakan dia supaya dia jadi orang baik, itu namanya ihsan. Itu erbah ihsan. Nah, yang terbaik itu adalah yang ihsan itu. Jadi bagaimana kita berusaha memberikan yang terbaik lebih daripada apa yang kita terima. Mungkin contoh yang sederhana begini. Kalau kita masuk masjid kemudian sandal hilang, lantas kita beri komentar, waduh sandal hilang, ya sudahlah, namanya juga hilang, beli lagi aja, itu pas-pasan aja, memang faktanya hilang. Tapi kalau kita mengatakan sialan hilang nih, awas nih, copet nih, mudah-mudahan celaka nih orang ini, mudah-mudahan dia kalau mudah-mudahan sakit parah, atau mudah-mudahan ketabrak mobil begitu. Nah, itu namanya zalim. Zalim. Masa cuma curi sandal hajar serta tabrak mobil. Kemudian tapi kalau kita mengatakan, aduh sandal hilang, wah mudah-mudahan dapat hidayah itu orang, mudah-mudahan bermanfaat lah dia menjadi dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah ihsan. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari memiliki sikap seperti ini. Orang zalim kepada kita jangan dibalas dengan zalim yang sama, itu namanya ya sama-sama zalim. Tapi berusaha kita serahkan kepada Allah, kita kalau
kemampuan kita memberikan nasihat. Kalau tidak, paling tidak kita serahkan kepada Allah dan berdoa mudah-mudahan dia dapat hidayah petunjuk Allah. Sulit kita tawar-menawar dengan gengsi, harga diri dan nafsu sebetulnya. Tapi kalau kita ingin mencapai tingkat kualitas keimanan dan keislaman yang baik, kita harus bisa mencapai tingkat ihsan, maafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Luar biasa ajaran seperti itu, dan banyak sekali kita temukan petunjuk-petunjuk dari Nabi menggambarkan kualitas akhlak yang ihsan itu, semangat kompetitif dalam kebaikan, seperti dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silman qata'ak wa'ti man haramak wa'fu amman zalamak. Hubungkan tali silaturahim, persaudaraan, dengan orang yang memusuhi dan membenci kamu. Yang kedua, tolong orang lain walaupun orang lain itu tidak pernah mau menolong kamu. Kalau kita menolong orang lain karena orang lain sering menolong kita, itu namanya balas jasa. Tapi kalau kita menolong orang lain yang tidak pernah mau menolong kita, itu namanya ihsan. Dan yang ketiga, maafkan orang lain yang berbuat zalim dan aniaya terhadapmu. Kalau kita maafkan orang lain karena orang lain minta maaf kepada kita, ya itu baik, tapi belum mencapai tingkat kualitas yang terbaik. Kualitas terbaik itu kalau kita juga siap memaafkan orang lain, walaupun orang lain itu berbuat zalim aniaya terhadap diri kita. Dan itulah yang digambarkan dalam perjalanan hidup dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berusaha mencapai kualitas ihsan. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, maka kita harus mampu melaksanakan dua hal tadi. Sembahlah oleh kita Allah seolah-olah kita melihat Allah, kita menikmati menyembah Allah karena kita cinta kepada Allah. Kita telah jatuh cinta kepada Allah. Kalau kita jatuh cinta kepada Allah, Allah tentunya mencintai kita. Dan yang kedua, harus ditumbuhkan dalam diri kita perasaan malu, yaitu malu untuk berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, malu kepada Allah, tidak sampai hati untuk berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dan yang ketiga, yaitu semangat kompetitif, berikan yang terbaik kepada orang lain walaupun orang lain tidak memberikan yang baik kepada kita. Maafkan orang lain walaupun orang lain itu berbuat salah kepada kita, dan tolong orang lain walaupun orang lain itu tidak pernah mau menolong kita. Ketika kita ibadah kepada Allah, jangan merasa cukup dengan melaksanakan apa yang diwajibkan, tapi kita juga harus memiliki semangat kompetitif, yaitu amalan-amalan yang dianjurkan, yang disunatkan. Nah, inilah hamba-hamba Allah yang dikatakan memiliki kualitas akhlak yang baik, dan Allah menyatakan Allah jatuh cinta kepada orang yang memiliki sifat ihsan, yaitu seperti tadi, yang menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, yang berada dimanapun dia selalu sadar dan yakin Allah melihat dirinya, dan ketika melaksanakan sesuatu, ingin melaksanakan sesuatu yang terbaik, yang terbaik, tidak cukup dengan apa yang diperhitungkan, tapi ingin memiliki semangat kompetitif untuk melaksanakan amalan-amalan yang disunatkan atau dianjurkan. Ya, mudah-mudahan kita memiliki kualitas keimanan seperti itu. Baik sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya Anda berkesempatan untuk bersilaturahim bersama kami di pagi ini melalui line telepon kami 0222017076. Atau bagi Anda yang sedang berada di luar negeri, Anda dapat tambahkan kode area Indonesia, yaitu 62, menjadi 6222201706. Serta bagi Anda yang akan bergabung melalui line telepon, untuk bisa menyesuaikan terlebih dahulu volume suara radio Anda, agar suara Anda bisa terdengar dengan jelas. Sekali lagi sahabat MK di 0222017076 dapat Anda pergunakan. Dan saat ini telah tersambung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ini Ibu Mala di Cirilin. Silakan Bu.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ya, Halo Bu, bagaimana? ini mau nanya, ya saudara, kan ada yang menjual tanah, gitu. Terus dari yang menjual tanah saya, umpamanya 20 juta umpamanya, tapi dia bilangnya ke yang mau belinya itu lebih dari segitu, gitu. Gimana Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz? Ya, itu saja Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang ditanyakan ya penghubungnya. Iya. Jadi dalam jual beli dalam Islam itu ada aspek yaitu ridho. Harus ridho, tidak ada yang yang menyebar itu ya, tidak boleh ada penipuan. Dan sehingga kalau katakanlah jual tanah harganya 2 juta, 20 juta, umpamanya saja ya harus sesuai 20 juta. Tapi sekarang penjualnya mengatakan silahkan kamu jual berapa saja, pendeknya kepada saya 20 juta. Maka penghubung itu mengatakan saya 22 juta. Nah, boleh ya boleh, karena sudah ada izin dan ridho antara penjual dengan pembeli. Yang tidak boleh itu umpamanya saja penghubung menjualkan menjual, kemudian dapat jualnya 22 juta katakanlah, tapi diberitahu waduh cuma 20 juta, kan ada bohong. Nah itu yang tidak boleh. Jadi harus ada ikrar kesepakatan dengan penjual. Ya, penjual itu mengatakan sudah kamu silahkan aja cari, pendeknya saya akan berikan kamu sekian persen. Nah, sekian persen halal, itu karena ada ikrar dan ridho dari penjual kepada pembelinya juga seperti itu. Atau pembelinya sekarang tolonglah carikan tanah, terserah berapa pendeknya, saya ingin sekian ratus meter dengan harga sekian, terserah kamu belinya yang berapa. Itu sudah ada ikrar, jadi tidak ada penipuan. Tidak ada penipuan. Jadi yang dilarang itu selain ada riba, yaitu ada yang disebut penipuan, kebohongan. Jadi tidak ada kebohongan, apa adanya. Jual, silakan, saya beri 20 juta. Saya beli, ini 20 juta. Ya sudah seperti itu, tapi saya beli 20 juta. Tapi sudah ada kesepakatan dengan penjual. Sebetulnya harganya cuma 17 juta. Tidak apa-apa. Jadi semuanya secara terbuka. Balas sekarang kan sudah menjadi profesi begitu. Sekian persen, 3% dan lain-lain oleh penjual atau yang menjual itu sekarang sudah menjadi sebuah bisnis tersendiri begitu. Boleh, tetapi sekali lagi tidak ada penipuan. Baik, sahabat MK, Anda juga dapat berkesempatan kembali. Silakan di 0222017076. Bagi Anda yang terhubung, sahabat MK, bersama kami di lain studio di MKFM untuk menyesuaikan terlebih dahulu volume suara radio Anda agar bisa terdengar dengan jelas. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Begini, saya mau dengan Pak. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf Pak, bisa diulang kembali Pak? Hah? Bisa diulang kembali, silakan. Iya, saya mau tanya dengan Pak. Di pertanyaan saya sampai itu mungkin sering terdengar. Hah? Tidak terdengar itu, suaranya suatu putus. Ini Pak, Ya, silakan boleh coba. tidak baca didengar ya? Ya, sudah dapat Pak, silakan. Putus-putus Pak suaranya ya? Sudah terdengar Pak, silakan. Ya Pak ya? Untuk volume radionya mohon dikecilkan terlebih dahulu Pak. Assalamualaikum. Silakan. Bisa? Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya, saya mau tanya. Saya masih yang mengerti, sering mendengar
saudara kiai kadang-kadang mengajak kita untuk belum mendekat kepada Allah. Nah, jadi begitu nanti kita ada jarak. Sedangkan dalam surah Qaf 16 itu dikatakan lebih dekat dari kita. Nah, jadi itu bingung kemana untuk mendiri kepada apa kita ada bisa gitu. Sebab kalau Allah tahu. Nah, jadi siapa minta kita Ustaz saya dari tangan Ibu. Baik, itu saja. Itu saja, Pak. Iya. Baik, terima Dibantu kasih. saya nggak bisa mendengar Betul. putus-putus ya. Betul, putus-putus ini. Ya, Mas. Kalau habis harus Tidak terdengar dengan jelas, Pak. Mohon maaf, ini ke studio kami. Putus-putus suaranya. Nah, itu tidak bisa. putus. Ya, Pak ya. Jelas deh. Iya. Putus ya. Putus. Hah? Halo, silakan, Pak. Silakan. Saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak terdengar dengan jelas. Mohon maaf, Pak Miftah, begitu. Kita Ya, saya nggak akan mendengar ini, mohon maaf. mohon maaf sekali Bapak tadi yang bergabung tidak terdengar begitu jelas dan berputus-putus, dan pastikan kembali sahabat MQ Anda yang ingin bergabung untuk menyesuaikan volume radio Anda terlebih dahulu, sahabat MQ. Dan Anda yang bergabung juga 02220170776 dapat Anda pergunakan kembali. Bagi Anda yang di luar negeri, Anda tambahkan kode area Indonesia yaitu 62. Kita akan sapa kembali di 02220170776. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Dengan Ibu siapa, di mana, Bu? Dari hamba Allah dari Cianjur. Ya, silakan. Begini Pak Ustadz, saya dengan suami saya penghasilan 7 juta per bulan. Nah, ini untuk zakatnya 2,5% ya. Ini boleh dikasihkan kepada adik atau saudara gitu Pak Ustadz? Apakah tiap bulan harus dikeluarkan atau per tahun? Cuma segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk ukuran sekarang kayaknya untuk 7 juta ya, ya begini, keluarkan, kalau mau keluarkan 2,5% baik sekali. Apakah itu masuknya zakat ataupun infak? Nah, walaupun infak itu tidak ada persentasinya, tapi kalau kita mengeluarkan setiap penghasilan itu adalah 2,5% pasti baik. Nah, apakah itu menjadi zakat ataupun infak? Sebab kalau zakat itu kan nisabnya sampai 85 gram emas begitu dalam 1 tahun. Jadi begini, kalau ibu punya penghasilan ya seperti itu, lantas mau memberikan 2,5% kepada kata-kata adik dan lainnya tentu boleh. Nah, kalau kalau adik itu di bawah tanggungan kita sehari-hari, itu nantinya menjadi namanya nafkah. Nah, kalau nafkah tidak ada persentasi, memang ya secukupnya, semampunya tentu saja. Pahalanya lebih besar. Tetapi kalau adik kita itu, umpamanya adik ibu itu sudah menyendiri, artinya tidak di bawah tanggungan keseharian seperti ayah dan anak yang masih muda, masih kecil, ya itu bisa bernilai infak, bisa bernilai yang lain, atau mungkin juga zakat boleh. Kalau zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang di bawah tanggung jawab kita sehari-hari, seperti anak, istri, atau adik yang masih kecil, yang masih sehari-harinya dengan kita. Nah, itu nanti berikannya namanya nafkah. Nafkah lebih besar pahalanya. Nah, tapi kalau adik kita yang ternyata nggak mampu, nah itu boleh nafkah, boleh infak, boleh zakat. Jadi kesimpulannya, dengan penghasilan yang Ibu sampaikan tadi, lantas memberikan 2,5% kepada adik tentu boleh, dan itu baik ya, apapun namanya, karena adik ibu itu adalah masuknya mustahik, sehingga untuk zakat pun boleh, atau itu juga infak juga boleh. Ini nafkah karena dia tidak mampu, juga Allah lah yang menentukannya, tapi pemberiannya itu sendiri adalah pemberian yang
yang baik tentu saja bukan hanya boleh tapi juga baik memberi menolong adik kandung sendiri. Baik, kita akan sapa kembali di line telepon MKFM 0222017076 Ibu Leni di Bale Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana yang lebih afdol, sholat tepat waktu tapi sendiri, atau menunggu suami pulang kerja sekitar 15 atau 30 menit dan berjamaah dengan suami? Ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berjamaah lebih baik Bu, tapi jangan terlambat. Tapi kalau hanya 10 menit seperempat jam, berjamaah lebih baik. Biasakan berjamaah. Tapi kalau umpamanya saja sampai 2:30, nah itu kurang baik. Nah, duhur mau 2:30 jadi lebih baik cepat karena kita nggak tahu ajal kita. Tapi kalau menunggunya Ibu contohkan tadi 10 menit, 15 menit, nah, Ibu isi aja itu dengan zikir, dengan berdoa selain qobliyah. Lebih baik berjamaah. Sholat berjamaah pahala 27 kali lipat. Tapi sholat juga lebih berpahala besar kalau dilakukan di awal waktu. Jadi kalau hanya 10 menit, 15 menit, terutama untuk sholat duhur atau asar atau sholat yang lain, nah, masih memungkinkan. Memang yang harus dipertimbangkan tuh sholat yang waktunya cukup pendek. Nah, jangan sampai terlalu akhir, hanya maghrib kan terbatas sekali waktunya. Baik, jadi berjamaah Ibu. Baik, itu saja Ustaz ya. Kita akan sapa kembali sahabat yang misalkan Anda yang ingin bergabung di line telepon MKFM 0222017076. Kita akan sapa kembali kali ini Ibu yang berada di Cimahi, Ibu Noning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Anda mau nanyain tentang ini sholat ya. Sudah sholat, ketahuan bahwa itu kelihatan aurat itu, apakah sholatnya harus diulangi apa gimana sebaiknya gitu. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memang terbuka aurat dan betul-betul kelihatan begitu, ya diulang lagi lah. Pamannya saja, walah sobeknya besar ini pakai baju cuma bagian belakang, diulang kembali lagi. Itu lebih lebih meyakinkan, lebih menenangkan begitu. Kecuali kalau sudah karena nggak tahu, sudah datang waktu lain, ya sudah namanya juga nggak tahu. Tapi kalau masih ada waktu, diulang lagi aja. Baik, pendengar dan sahabat MK dimanapun Anda berada, Anda dapat tambahkan kembali untuk bergabung bersama kami dengan telepon 0222017076. Atau bagi Anda yang berada di luar negeri, Anda tambahkan kode area Indonesia yaitu 62. Kita akan sapa dengan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi, Mas. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kalau kita ada satu transaksi gitu ya, lalu awalnya kita tidak tahu, pas hampir deal, kita tahu bahwa calon pembeli itu rentenir dan non-muslim gitu Ustaz. Yang akan kita perjualbelikan adalah sebuah ruko gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana hukumnya menurut Islam Ustaz? Demikian saya dengar dari radio saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tidak terlibat dalam rentenirnya itu. Kita membeli dari seseorang yang memang dia milik dia, bahwa dia mendapatkannya dari cara merentenir itu adalah urusan dia. Tapi jangan ada namanya itu peluang seolah-olah kita memberikan kesempatan, dorongan, peluang kepada dia untuk menjadi rentenir. Jadi rentenir itu harus diberi pelajaran begitu kalau dia ini diberi sanksi. Tapi dalam kasus seperti yang Bapak tanyakan sudah ini kalau sudah hampir transaksi dan lain-lain, sehingga kalau tidak jadi akan melahirkan sesuatu yang tidak baik. Ya, menurut hemat saya ya nggak apa-apa karena kita tidak terlibat dalam ikut rentenir. Cuma tapi kalau kita tahu dia ini rentenir, dia punya bisnis tertentu, maka mestinya kita masih memberi pelajaran kepada rentenir itu, nggak usah dibeliin gitu. Nggak usah ini biar rentenirnya biar sadar dulu gitu. Boleh itu proses pendidikan. Tapi dalam kasus yang Bapak tanyakan sudah ini kita kan tidak terlibat di dalam menekan rentenir. Ya kalau mau putuskan karena ada alternatif lain dan itu lebih baik.
Menurut hemat saya seperti itu. Karena kita tidak terlibat di dalam praktek-praktek rentenirnya. Baik, alhamdulillah Ustaz, kita telah berada di penghujung kebersamaan. Sebagai penutup, apabila ada yang akan disampaikan kembali, silahkan. Ya, kepada para pendengar semuanya, marilah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita melalui apa yang saya sampaikan tadi, ada membiasakan untuk ihsan. Kalau menyembah Allah, marilah kita berusaha betul-betul merasa melihat Allah. Kalau kita berada dimanapun, kita harus yakin dan sadar bahwa Allah melihat kita. Dan yang ketiga adalah kalau kita melakukan sesuatu, jangan puas dengan melakukan sesuatu yang wajib saja, tapi ada semangat kompetitif, ingin berprestasi, ingin unggul, ingin lebih dalam hal kaitan sikap kepada manusia, bahkan kepada alam semesta. Kepada alam semesta kita harus memberikan yang terbaik kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi